Pada seri Memahami Sekolah 2, kita sudah mempelajari pentingnya reframing. Reframing merupakan sebuah sikap untuk terbuka. Reframing juga merupakan aksi nyata untuk berani bertanya dan mempertanyakan hal yang biasanya terjadi. Reframing merupakan bukti atas kreativitas di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Mari kita belajar dari ilustrasi Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah salah seorang dari survivors yang mampu bertahan hidup dari kamp konsentrasi Nazi Jerman pada era Perang Dunia Kedua. Selama 3 tahun, dia hidup dalam kelaparan dan siksaan di dalam kamp konsentrasi Nazi tersebut. Istri dan seluruh keluarganya tewas dalam kekejaman Nazi. Dia menyaksikan kematian teman-temannya satu persatu. Dalam kondisi macam ini, bayangkan apa yang dilakukan oleh Viktor Frankl. Dia tetap aktif berpikir sambil merencanakan kuliah-kuliah yang akan dia berikan selepas dari kamp konsentrasi. Sebagai sosok dosen yang sangat berdedikasi, dia membuat perencanaan untuk perkuliahan di masa depan. Itulah yang membuat dirinya tetap bersemangat untuk hidup. Dia berusaha keras untuk reframe atau membangun makna baru dari pengalaman yang sangat menyakitkan. Dia benar-benar menghidupi visi hidupnya. Dia hendak menggunakan segala pengalaman tersiksa dan terhina selama di kamp konsentrasi sebagai sarana untuk mengajarkan arti harapan hidup bagi orang lain. Namun sebenarnya reframing bukan perkara mudah. Mengapa? Di manakah letak kesulitan dari framing itu? Ada setidaknya 2 sumber. Pertama, dari kita sendiri, yang sudah terbiasa menerima realitas apa adanya. Artinya kita kurang terbiasa berpikir reflektif. Kita kurang terbiasa mempersoaltanyakan hal yang biasa kita hadapi dalam hidup keseharian kita. Kedua, konteks lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Tidak jarang, demi terciptanya keteraturan dan kenyamanan relasi, dibuatlah peraturan yang sangat birokratis. Tidak ada kesempatan untuk bertanya, tidak ada kesempatan untuk berdialog secara otentik. Yang ada adalah asumsi-asumsi yang disimpan dalam hati masing-masing. Suka atau tidak suka, ada banyak lembaga yang ditandai dengan kultur birokratis. Ada kecenderungan yang sangat kuat untuk sekedar menerima aturan, patuh, dan tidak ada ruang untuk pertanyaan kritis. Kalaupun ada pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu hanya berkisar pada 2 kategori, yaitu ya atau tidak, dan boleh atau tidak boleh. Dalam kultur lembaga birokratis macam itu, segenap pihak, dari lapisan terbawah sampai tertinggi, tidak terbiasa melihat adanya alternatif atau pilihan. John Dewey pernah berkata, kebebasan merupakan kekuatan untuk memilih dari sejumlah alternatif yang tersedia. Bila dalam suatu lembaga hanya ada 2 pilihan, ya atau tidak, dan boleh atau tidak boleh, ya sebenarnya tidak ada alternatif sama sekali. Kultur birokratis tidak membuka ruang untuk dialog atau eksperimentasi gagasan. Karena dalam konteks ini tidak ada ruang bagi kita semua untuk mengambil peran secara otentik. Keterampilan mengajukan pertanyaan adalah salah satu indikator penting. Apakah kita siap untuk reframing atau tidak? Marilah kita ambil contoh 2 pertanyaan sebagai berikut. Bandingkan pertanyaan jenis A dengan B. Jenis A merupakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan B merupakan pertanyaan terbuka.
Bagaimana mekanisme belajar yang dilibatkan dalam masing-masing jenis pertanyaan tersebut? A. Menuntut hafalan teknis. B. Menuntut kapasitas eksploratif. Apa orientasi belajar yang diasumsikan dari masing-masing pertanyaan tersebut? A. Menuntut kepatuhan mutlak pada prosedur baku. B. Mengajak kita semua untuk berimajinasi secara bebas. Apa hasil yang diharapkan dari masing-masing pertanyaan tersebut? A. Menuntut adanya satu jawaban tunggal, yaitu 10. B. Membuka kemungkinan jawaban atas berbagai macam hal. Mulai dari yang masih level sederhana seperti 9 tambah 1, 12 dikurangi 2, sampai yang lebih kompleks seperti minus 8 ditambah 18. Pertanyaannya adalah, manakah dari dua model tersebut yang paling tepat? Sekali lagi tergantung pada cara berpikir yang diyakini. Untuk komunitas pembelajaran dengan orientasi hasil sesaat, ranking, perbandingan antar sekolah, tentu model A yang dianggap benar. Semuanya serba cepat, praktis, teknis, dan benar. Sementara, untuk komunitas pembelajaran dengan orientasi jangka panjang, fokus pada proses yang penuh makna, model B yang dianggap benar. Nah, di sini kita belajar untuk mengajukan pertanyaan kritis, kreatif, dan eksploratif. Itu inti dari reframing. Reframing berarti mengajukan pertanyaan yang kompleks, bukan pertanyaan sederhana. Dalam kaitannya dengan peran kunci reframing di dalam kepemimpinan yang efektif, Caldicott hendak menyampaikan hal ini. Reframing ditentukan oleh kemampuan memeluk kompleksitas. 3 kata kuncinya adalah framing, synthesizing, dan building teams. Pertama, terkait dengan framing, pemimpin wajib memahami konsep yang sulit dengan cepat. Dan ini tentu saja tidak bisa kalau cara berpikirnya tetap konvensional dan konservatif. Kedua, terkait dengan synthesizing. Pemimpin wajib melakukan sintesis atas berbagai data untuk memperoleh pemahaman baru. Ini tidak bisa dilakukan kalau hanya mengandalkan satu sumber data atau satu sumber informasi saja. Ketiga, terkait dengan building teams. Pemimpin wajib membentuk tim yang dapat menghasilkan berbagai proyeksi dan skenario yang berbeda dengan pandangan umum saat ini. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa ada kerendahan hati untuk bekerja sama. Sekaligus berani berpikir alternatif. Satu hal lain yang perlu dicatat adalah bukti empiris dari hasil-hasil penelitian terkait dengan pelatihan reframing macam ini. Sejumlah penelitian dari psikologi menunjukkan betapa reframing dapat meningkatkan kinerja dalam berbagai tugas. Pertama, riset dari Oteng dan Cloise. Mereka menemukan bahwa para siswa bisa diajari untuk mengelola kesulitan belajar. Mereka dilatih untuk menerima bahwa kesulitan belajar adalah hal yang normal dalam belajar. Hasil belajar dari para siswa sangat menjanjikan. Dengan dilatih untuk reframing, yaitu memaknai kesulitan belajar mereka, mereka bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Studi yang lain adalah dari Jamieson dan kawan-kawan. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketika para mahasiswa dilatih untuk mengelola kecemasan mereka, mereka berhasil meningkatkan kinerja. Kecemasan tidak untuk dihindari, tapi justru harus dihadapi.
dikonfrontasi, dan digunakan sebagai alat untuk peningkatan kinerja pembelajaran. Ini adalah bentuk dari pelatihan reframing yang secara empiris membukti yang sangat kuat. Pada titik ini, kita sudah memahami pentingnya mengadopsi sikap dasar untuk melakukan reframing, termasuk di dalamnya tentu saja menggunakan berbagai frames yang ada. Dan dalam frames, dalam matriks ini kita melihat adanya 4 jenis frames. Apa itu? Nah, pendekatan struktural, yaitu dengan metafora pabrik, berfokus pada arsitektur organisasi. Di situ kita diajak untuk mempelajari desain unit, subunit, peraturan, peran, tujuan, dan kebijakan. Pendekatan sumber daya manusia, yaitu dengan metafora keluarga, menekankan pemahaman pada manusianya. Di sana kita diajak untuk memahami kekuatan dan kelemahan manusia, penalaran dan perasaan mereka, keinginan dan ketakutan mereka. Pendekatan politik, yaitu dengan metafora hutan, menempatkan organisasi sebagai arena kompetitif dengan sumber daya terbatas dan kepentingan yang saling bersaing antara satu dengan yang lain, sekaligus pergulatan untuk memperoleh pengaruh dan keuntungan. Pendekatan simbolik, yaitu dengan metafora kuil, berfokus pada persoalan iman dan kebermaknaan. Kita diajak untuk memahami bahwa organisasi memiliki serangkaian ritual, upacara, cerita, drama, dan kultur, yang kesemuanya itu merupakan inti dari kehidupan berorganisasi. Sebagai kesimpulan, kita sudah semestinya membuka diri dengan berbagai sudut pandang dari berbagai kerangka berpikir yang berbeda. Melalui kerangka berpikir ini kita memperoleh sejumlah hal. Kerangka berpikir menjadi inspirasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang baru. Kerangka berpikir juga menyaring mana yang substansi dan mana yang tidak penting. Kerangka berpikir menjadi peta untuk membimbing ke mana kita harus pergi. Kerangka berpikir juga menjadi alat untuk mengatasi persoalan. Video-video selanjutnya akan memberikan elaborasi untuk masing-masing kerangka berpikir tersebut. Terima kasih.